Pertama, ahlu sunnah itu awalnya tafwid. Madhab tafwid batil. Madhab tafwid batil. Kenapa kita katakan batil? Melazimkan bahwasanya Al-Quran ini bukanlah kitab hudan. Madhab tafwid batil. Pertama, ahlu sunnah itu awalnya tafwid. Madhab tafwid batil. Pertama, ahlu sunnah itu awalnya tafwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa menemani kalian semua di dalam berbagi ilmu, memberi pencerahan terkait masalah akidahnya orang Wahabi. Karena perlu kita ketahui, akidahnya orang Wahabi itu sangat amburadul. Yang pertama, akidahnya Harry Pras itu sangat amburadul, tidak sama dengan gurunya Ustadz Wahabi. Akidahnya Wahabi juga sangat amburadul, terlebih di dalam masalah tajsim, dalam masalah Allah bertempat. Nah, saya menemukan video Harry Pras yang berbeda dengan Ustadz Wahabi. Kita lihat videonya. Pertama, ahlu sunnah itu awalnya tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini Allah punya tangan, tapi tangannya Allah seperti apa? Serahkan kepada Allah. Wajahnya Allah, serahkan semuanya, serahkan kepada Allah. Madhab tafwid batil. Madhab tafwid batil. Kenapa kita katakan batil? Melazimkan bahwasanya Al-Quran ini bukanlah kitab hudan. Pras mengatakan bahwasanya di dalam berakidah kita harus pakai konsep tafwid. Dalam artian nantinya kata Pras, konsep tafwid itu adalah kalau Allah berfirman yang secara zahir itu ada makna tangan, maka kita harus pahami bahwasanya Allah punya tangan. Kalau Allah berfirman yang seolah-olah itu bisa kita pahami secara zahir, Allah memiliki wajah, berarti kita harus pahami Allah punya wajah. Kalau ada di firman-Nya Allah mengatakan bahwasanya Allah punya kaki, bahwasanya secara zahir bisa difahami Allah punya kaki, berarti kita harus pahami Allah punya kaki. Itu konsep tafwid menurut Pras. Firanda mengatakan tidak menerima konsep tafwid. Firanda sendiri mengatakan bahwasanya Wahabi tidak menerima konsep tafwid. Nah, di sini sudah kita temukan, sudah kita tahu bersama bahwasanya Pras itu sebenarnya tidak punya guru. Gurunya gak jelas karena dia sendiri berbeda dengan Ustadz Wahabi. Mengatakan dia memakai konsep tafwid yang mana penjelasan Pras sangat salah. Setelah ini akan saya jelaskan. Yang Firanda mengatakan tidak menerima konsep tafwid, Wahabi tidak menerima konsep tafwid. Ini kan bertentangan antara satu madhab, antara satu Wahabi lah, satu kelompok Wahabi. Apakah bertentangan itu diperbolehkan? Boleh kalau di dalam masalah furu'iyah, di dalam masalah fiqhiyah. Tapi kalau di dalam masalah akidah tidak diperbolehkan bertentangan. Kita harus satu faham. Kita harus satu faham di dalam memahami akidah yang berkenaan dengan Allah. Di dalam masalah tauhid kita tidak boleh ada perbedaan. Kita harus satu faham, kita harus sepakat dalam satu naungan, yakni pendapatnya Asy'ariyah dan pendapatnya Maturidiyah, dan semua ulama mengikuti dua ulama besar tauhid tersebut. Yang pertama akan saya jelaskan apa konsep tafwid. Sebelum saya jelaskan konsep tafwid, saya runtutkan dulu. Jadi di dalam masalah tauhid, yang pertama adalah ulama salaf, yang kedua adalah ulama khalaf. Kalau ulama salaf itu memakai konsep tafwid. Kalau ulama khalaf memakai konsep takwil. Ini bisa difahami, saya ulangi. Kalau ulama salaf lebih memakai konsep tafwid, kalau ulama khalaf lebih memakai konsep takwil. Oleh karenanya, ketika ada ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka cara menyikapi dua ulama salaf dan khalaf ini berbeda. Kalau ulama salaf mengatakan, sudahlah, apa yang dimaksud ayat ini kita pasrahkan saja kepada Allah. Kalau ulama khalaf berbeda lagi. Kalau ulama khalaf ditakwil. Jadi makna istawa bimakna istaulah. Jadi dimaknai dengan makna menguasai. Apa sih tafwid, apa sih takwil? Tafwid itu adalah kita pasrahkan maknanya kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud oleh Allah, Allah lebih tahu. Tapi ulama salaf ini yang memakai konsep tafwid tidak mengatakan Allah punya tangan, Allah bertempat, tidak. Melainkan dia
hanya mengatakan kalau memang ada ayat-ayat mutasyabbihat, ayat-ayat yang sulit difahami, yang seolah-olah mengarahkan kepada tajisimnya Allah, maka ulama salaf menyikapinya, kita pasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Oleh karenanya ulama salaf tidak memilih menafsiri, tapi memilih tafwid, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya. Tapi jangan disalahpahami, ulama salaf tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, Allah punya jisim, Allah punya kaki, Allah punya wajah, bahkan Allah bertempat, tidak pernah dikatakan oleh ulama salaf. Itu konsep tafwid. Kalau ulama khalaf itu memakai konsep takwil, jadi memakai konsep yang lebih rasional, lebih masuk akal, yang sekiranya di situ tidak bertentangan dengan konsep-konsep akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang di situ mengarahkan Allah bertempat dan Allah punya jisim. Oleh karenanya ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka takwili, mereka tafsirkan dengan istawa bimakna istaulah. Jadi yang awalnya maknanya adalah bertempat, ditafsiri dengan makna menguasai. Kenapa kok dia tafsiri? Kenapa sama ulama? Kenapa ulama khalaf menafsiri istawa dengan istaulah? Kenapa ulama khalaf menafsiri bertempat ditafsiri dengan makna menguasai? Karena kalau kita tetapkan makna istawa dengan makna bertempat, maka akan bertentangan dengan ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak menyamai sesuatu atau Allah tidak menyamai makhluk. Kalau kita maknanya bertempat, berarti Allah seolah-olah sama dengan makhluk. Oke, ini bisa difaham. Oleh karenanya dimaknai istawa bimakna istaula, menguasai. Allah menguasai arsy. Lah itu lebih rasional. Jadi dua ulama ini tidak ada yang bertentangan sebenarnya. Konsepnya kalau ulama salaf memakai konsep tafwid, kalau ulama khalaf memakai konsep takwil. Kalau yang dikatakan pras tafwid itu, maksudnya tafwid seperti halnya yang dijelaskan si pras, maka itu konsep yang salah. Karena pras mengatakan konsep tafwid itu kita harus mengatakan bahwasanya Allah punya tangan, Allah bertempat. Untuk tangan, wajah, kaki seperti apa tidak boleh kita bayangkan. Itu penjelasan pras. Sedangkan kalau ulama salaf sendiri bukan seperti itu. Ulama salaf mengatakan bahwasanya makna-makna yang sulit difahami, yang seolah-olah akan pemahaman itu akan lari kepada tajisimnya Allah, kepada bertempatnya Allah, maka ulama salaf lebih memilih untuk memasrahkan maknanya kepada Allah. Oleh karenanya banyak di dalam kitab-kitab tafsir ketika memahami ayat-ayat mutasyabbihat, maka tafsirannya adalah wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih mengetahui dengan apa yang dimaksud ayat tersebut. Itu pakai konsep tafwid. Karena di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat mutasyabbihat. Apa ayat mutasyabbihat sih? Ayat mutasyabbihat itu adalah ayat-ayat yang sulit difahami. Contohnya seperti Yasin, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Shad. Itu adalah ayat-ayat mutasyabbihat. Atau yadullahi fawqa aydihim ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu juga termasuk ayat-ayat mutasyabbihat yang mana untuk ulama salaf lebih memilih untuk memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga ini menjadi pencerahan dan semoga bermanfaat khususnya kepada kami pribadi dan kepada para pendengar, terlebih kepada pras dan para pengikutnya, kepada Wahabi dan para pengikutnya. Dinasuratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.